Apatah lagi Masya Allah, masih ada saudara-saudara kita yang membutuhkan infak kita, bantuan kita. Siapa mereka? Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Innamal mu'minun itu. Bukankah kita ini bersaudara kepada mereka sebagai sesama muslim, bersama mukmin? Kok tega-teganya ada orang yang Allah telah titipkan hartanya, hakikat itu milik Allah, Allah titipkan kepada dia, dia gunakan harta itu untuk mubazir, sia-sia. Padahal ada orang yang membutuhkan harta tersebut, ada haknya anak yatim, ada haknya orang fakir, ada haknya orang miskin, ada haknya janda tua, ada haknya orang yang gharib, orang ibnu sabil, mu'allam dan lain sebagainya. Maka lebih berdosa lagi. Ya, ini harus paham ini. Apatah lagi orang-orang yang merayakan itu selain bertentangan dengan akidah kita, melakukan perbuatan yang sia-sia. Padahal dalam hadis termasuk dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah bisa dibuka hadis berapa itu? Hadis yang masyhur yang sering kita dengar, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baik Islam seseorang itu adalah yang meninggalkan pekerjaan, meninggalkan perbuatan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi. Artinya kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaat, apapun itu, apa contohnya? Di pondok contohnya apa ya? Kira-kira merumpi ya. Santri putri suka merumpi. Dia suka ya, kalau ini perempuan suka ya, ngomel, celoteh, kalau ngidul, apa bahasa ini kan gosip, gosip. Si aku, kok usahanya kok tambah ganteng ya? Gosip itu, semua digosipin, semua ustaznya itu kok kayak, hati-hati ya, itu sia-sia itu, maka dosa itu malahan ya. Itu sudah menghibah, sudah memfitnah, karena pada zaman kau semakin bercahaya wajahnya setelah menikah misalkan, oh itu hoak itu, faktanya lebih bercahaya lagi wajahnya, tentang wudhunya, sholatnya, masya Allah ya. Hati-hati, apalagi dari sia-sia itu. Jadi misalkan coret-coret dinding, ada lagi, saya mau cek ada, alhamdulillah nggak ada ya. Oh kalau itu bukan sia-sia lagi itu, oh itu sudah merusak ya, nanti tidak boleh. Padahal kewajiban kita merawat, menjaga bangunan ini yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita lewat hamba Allah yang membangunkannya. Jadi siapa? Bang Umi kita, Pak Ali dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, apapun perbuatan yang sia-sia, nanti ya. Kalau ada orang melakukan itu bagi Islam yang belum baik. Oh, apatah lagi santri ini setiap ini 2024 ini. Boleh nggak kita pakai masih itu boleh, boleh. Tetapi tidak boleh nanti merayakan malam tahun barunya. Lo main, udah jadi saja. Orang ngomong, orang mau apa persoalan. Malahan, nah ini dakwah ini ada di santri. Ketika mungkin berkomunikasi dengan orang tuanya dan saudaranya, temannya, sampaikan itu. Bahkan mungkin ketika ada yang mengajak, kayaknya dari ustaz kami, guru kami, ustazah kami, gak boleh loh, mas, dek. Kenapa? Karena ini, itu bukan ajaran kita loh, itu ajaran orang kafir, ajaran yang paganisme. Kita kan agama Islam, sudah ada tuntunannya. Ini loh kalau kita ini hari raya, Idul Fitri, sebentar lagi Idul Fitri kan, kita harus
Kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan, berharap di Ramadan. Persiapan mulai sekarang malahan ya. Sebagaimana dulu biasanya orang-orang salaf dulu, malah 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah menunggu Ramadan. Sekarang ini sudah sampai 3 bulan lagi sudah ada. Bagaimana perasaan kita, sikap kita, apa yang kita persiapkan, apa planning kita? Oh, saya nanti Ramadan ini harus 10 juz. 10 juz biasanya 3 kali hatam. Tambah hatamannya, minimal sekali lagi, 4 kali hatam. Misalkan, dalam doa yang biasanya bolong-bolong nanti Ramadan setiap pagi 2, pokoknya minimal 4 rakaat. Itu kan luar biasa itu. Itu boleh di-planning itu. Dan kita semua bergembira. Jadi bergembiranya sama muslim itu, sukacitanya seorang mukmin itu juga harus berlandaskan antara Ustaz rasa demikian yang disampaikan pada kajian singkat ini sampai kita menuju sholat isya. Barangkali ada yang mau disampaikan, maka disampaikan. Atau ada pertanyaan, tapi kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Tapi insya Allah semuanya sudah memahami. Tidak boleh di pondok ini, di pondok kita ada yang melakukan itu. Walaupun hanya bakar-bakar jagung, tidak boleh. Ya, kenapa harus melakukan baru? Kenapa kemarin aja Ustaz? Boleh saja. Kenapa harus menunggu jam malam? Oh, itu ramai nanti itu dari sini kedengaran betul itu. Kalau saya kalau saya itu sudah biasa itu. Ya Pak, dari saya udah tidur aja itu. Ngapain? Ya, ketika dikit ya. Kita nggak perlu terpengaruh. Bahkan kalau kita kaji bab kepribadian Islam, saksiatul Islam, kita kenapa ikut-ikutan ajaran? Padahal kita punya ajaran yang luar biasa. Justru, nah ini juga bab tentang bagaimana ini ya profil muslim itu. Sekarang kita terbalik ini, banyak orang yang tidak pede dengan Islamnya. Betul ya? Banyak orang tidak bangga dengan Islamnya. Coba kita protes. Masih siapkah adik-adik santri putri Ashabul Kahfi kalau jalan-jalan ke mall pakai pakaian muslimah? Oh siapa? Takbir. Kalau sekarang Ustaz Jamal, apakah siap jalan-jalan ke mall pakai sarung? Loh, identitasnya di pondok kan pakai sarung. Ini sarung ya? Sarung kira lagi. Coba ya. Oh tidak mudah itu. Nah, oh masya Allah malu. Itu rasanya itu. Tapi kalau orang yang sudah tercelup dengan agamanya, sudah kena sibukon rasanya, masya Allah, tidak peduli itu. Walaupun kalau bab pakaian, nanti juga kita boleh mengikuti kebiasaan, asal tidak boleh menyalahi. Ya, jadi juga ya ada pelonggaran. Ya, karena pakai jas, katanya itu pakai kalang kabel, tidak juga. Selama intinya dia bisa menutupi aurat, kan begitu. Pantas, sopan, saja. Boleh saja. Memang ada pondok itu larang biasa, ada itu. Apalagi ada yang harus wajib sarungan, ada itu ya. Kalau kita kan tidak sekeras itu lah ya. Ya. Di pondok kita untuk jilbabnya kan diperbolehkan di luar. Selain kita boleh kan? Boleh kan? Macam-macam nih. Tapi ada pondok itu tidak boleh itu, masih hitam. Ada yang bahkan kewajiban cadar. Kalau kita ya yang mau cadar maka, yang mau minta maka. Yang penting wajar saja. Ya. Ini konsep kita yakni wasatiyah. Ya, yang penting dia menutupi aurat besar,
longgar maksudnya. Nah beberapa kali Ustaz temui ini kalau ada santri pengasuh yang keluar pakai jaket, nah jaketnya di luar, sehingga apa? Kelihatan bentuknya. Jadi ya, kalau pakai jaket itu di dalam jubah kita benar. Ya, dan pakai kaos kaki, nah itu ya. Ya kalau di kamar sama mereka itu, kalau gitu kan. Oke, jadi masuk Ustaznya. Kenapa kita harus belajar? Harus malu. Dan identitas kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Justru budaya-budaya Islam sangat luar biasa. Salah ya? Penuh dengan nilai-nilai yang universal. Malah coba ya, insya Allah ya. Sekarang ini gelombangnya di Eropa, di Amerika, orang yang masuk Islam itu luar biasa itu. Kenapa? Contoh untuk masalah jilbab ya. Cukup banyak orang-orang kafir, ya, perempuan-perempuan kafir di Amerika, di Eropa itu tertarik masuk Islam. Kenapa? Kok itu orang Islam itu perempuan itu? Kenapa tutup rambutnya? Ternyata setelah dia tahu apa? Rambut jadi bersih, tidak kena debu, lebih akur, lebih sopan. Tertarik dia. Luar biasa. Tapi Islam ini memuliakan perempuan, menghargai perempuan, justru dia menjaga. Insya Allah. Ya. Jadi itu di Eropa itu ramai itu. Kalian tahu kan? Ustaz kan juga beraktivitas sebagai seorang profesi advokat. Ada beberapa klien kita, ini perempuan juga ya, karena kan ya karena ada laki-laki juga betul. Itu sampai ada yang mengeluh Islam, bersyahadat, dia waktu itu non-muslim ya, agamanya Nasrani. Tahu tidak kenapa dia masuk Islam? Menarik sekali. Kenapa? Ustaz, kenapa kok kalau ke kamar mandi kok selalu basah? Dia heran itu, kukunya kok bersih-bersih gitu ya. Ya kalau kita ke kamar mandi, biasanya segera dulu. Oh, apa itu wudu? Wudu itu membersihkan badan sebelum sholat ataupun di luar sholat. Kita tarik itu, oh ternyata Islam itu kok ini ya sangat bersih ya. Kalau kita Allah apa? Jamal, jamil, yahibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Itu aja. Kok pakaiannya rapi, bersih gitu ya. Kukunya, cek itu kuku itu. Karena itu sumber penyakit, dari sisi kesehatan. Artinya, Masya Allah. Dan memang seperti itulah syariat agama kita ini. Syariat yang penuh, yang sangat relevan dengan agamanya. Tidak ada agama yang sesuai dengan zamannya. Zamannya, insyaallah ini. Tidak ada agama yang relevan dengan kondisi dunia, tidak ada. Cek aja. Coba pendeta Nasrani ini tidak boleh nikah. Uskup sampai ke paus tidak boleh nikah. Dalam ajaran agama mereka tidak boleh nikah. Ini kan tidak sunnatul balik. Padahal fakta di balik itu agama kita wasatiyah, tawazun, sesuai dengan fitrahnya manusia itu sendiri. Ada nanti satu masa dia harus menikah, timbul ketika gejolak-gejolak yang semakin besar dari sisi syahwatnya. Agama membolehkan ketika dia sudah mampu dia melakukan pernikahan secara fitrah, secara sunatullah antara seorang laki-laki dan seorang manusia. Akhirnya berkembang biak, nanti gitu kalau kita baca ayat ya. Sampai sekarang, bayangkan di sana bahkan telah melegalisasi yang namanya LGBT. Perempuan boleh nikah, laki-laki boleh nikah. Nah kalau ini terjadi semuanya, tidak ada lagi kondisi rendah ini. Siapa yang melahirkan? Tidak mungkin perempuan. Masya Allah ya.
dalam berkaitan dengan bab Tasyiatul Islam, tentang sokoh Islamiyah, tentang bagaimana ajaran Islam ini sangat relevan dengan kondisi dunia. Sehingga kenapa? Kita harus bangga dengan Islam. Kita harus pede dengan kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Jangan minder, jangan ikut-ikutan gaya orang, tidak perlu. Itu mereka hanya murah-murah saja. Besoknya tembak, besoknya sakit, besok kadang sama lama, subuhnya kelewatan. Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya itu. Uangnya habis, dia capek. Malah kalau bapak akidah tadi dia sudah menyelisih ajaran agamanya sendiri, agama Islam. Semoga dari santri kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala, dijaga, diberikan pemahaman agama yang kuat, ya, menjadi seorang yang faqih, seorang yang rasi, seorang yang dalam ilmunya, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dari santri semua tidak ada yang merayakan itu. Kita tidak perlu zikir biasa saja, ya, ngaji-ngaji serang saja. Yang semuanya bisa, semuanya termasuk tidak boleh bakar-bakar. Karena sepertinya tahun kemarin itu ada yang bakar-bakar juga. Alasannya kan kita tidak keluar, Ustaz. Sama aja itu. Nah, ya, tahun itu saya tegaskan. Baik di Pondok Putri maupun di Pondok Putra. Sampai itu tidak boleh ya. Siap. Mau bakar jamu, mau bakar singkong, bakar tidak boleh. Kalau kita bakar sebelum itu terserah. Dan ada kaitan dengan itu. Yang penting ya, biasa aja. Demikian beberapa hari kita ini bersama Allah. Alhamdulillah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.